Mabes Polri menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani pada Senin besok. Hal itu untuk menyelidiki pernyataannya yang menyebut sosok berinisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia. Barreskrim Polri bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait sosok T sebagai pengendali judi online di Indonesia dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani, Senin 29 Juli. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Beni dipanggil untuk mempercepat pengungkapan dan penangkapan sosok T, pengendali judi online di Indonesia yang disebut kebal hukum. Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Beni Ramdhani kita minta untuk hadir, dan saya kira Barreskrim sudah membuat surat panggilan. Sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau maksud. Sebelumnya, isu dugaan keterlibatan sosok berinisial T sebagai pengendali judi dan scamming online di Indonesia diungkap oleh Kepala BP2MI Beni Ramdhani di Medan, Sumatera Utara, Kamis lalu. Beni mengaku sudah melaporkan hal itu kepada Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam. Beni bilang Presiden hingga Menko Polhukam saat itu kaget usai dirinya menyebut sosok T tersebut. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu, ya, Presiden kaget. Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Ketika ditanya soal sosok berinisial T, Presiden Joko Widodo mengaku tidak tahu. Jokowi meminta hal itu ditanyakan kepada Beni Ramdhani. Dengan pernyataan dari Pak Beni BP2MI yang menyatakan inisial T itu adalah bandar judi online yang tidak terjadi, dan beliau mengatakan juga bahwa Bapak sudah mengetahui itu, Pak. Gimana responnya, Pak? Enggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja. Sementara itu, Menkominfo Budi Aris Setiadi menyatakan pihaknya tak ingin berspekulasi siapa sosok T yang disebut Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Kalau tanya inisial, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Tapi BP2MI sudah melaporkan, Pak, ke Satgas dan juga ke Presiden, Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu, Pak, namanya, Pak? Saya tahu, Pak. Kalau T, masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Aduh, Pak Soeharto bukan, Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita soal penegakan hukum itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tugas kami adalah bagaimana mencegah judi online itu menjadi permainan atau hal yang digunakan oleh masyarakat. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga buka suara terkait sosok berinisial T yang disebut mengendalikan bisnis judi dan scamming online di Indonesia. Ivan bilang pihaknya tidak takut mengungkap sosok T tersebut meski tidak dalam kapasitas melakukan penindakan. Dalam konteks Satgas, tugas PPATK adalah menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyidik, dan rapat terakhir sudah clear, ditangani benar-benar sama Barreskrim. Sama sekali tidak ada ketakutan ke arah mana itu. Perintah Pak Menko juga clear, hulu dan hilir akan kita tangani semua. Udah menyampaikan semua gitu ya. Kalau inisial apapun juga inisialnya, dari 2 juta nama juga pasti. Sebut saja satu huruf di antara 28 huruf yang ada sudah pasti ada. Dari ribuan nama juga sebut saja 28 abjad sudah pasti ada. Dikombinasi apa? Sudah pasti ada. Enggak. Tidak dalam konteks kebal hukum. Saya pikir tidak dalam konteks kebal hukum ya. Ini adalah dalam konteks bagaimana membuktikan
siapapun juga yang ada di dalam datanya itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana, adanya pelanggaran hukum. Berdasarkan data PPATK, transaksi judi online di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Di tahun 2019, transaksi tercatat sebesar 6,18 triliun rupiah. Sementara di tahun 2021 dan 2022, tercatat sebesar 57,91 triliun rupiah dan 104,42 triliun rupiah. Sementara di kuartal pertama tahun 2024, tercatat mencapai 101 triliun rupiah. Judi online menyasar semua kalangan, bahkan dalam laporan KPAI menyebut 2% pemain judi online merupakan anak-anak di bawah 10 tahun atau berjumlah 80.000 anak. Selain pemerintah hingga penegak hukum, masyarakat juga diimbau proaktif, mencegah dan memberantas berkembangnya judi online. Tim Liputan Kompas TV.